Jadi, inilah tesis utamanya. Sebuah seruan agar pendidikan yang dipimpin oleh keluarga bisa jadi respons yang berani terhadap krisis yang lagi terjadi. Ini bukan soal ninggalin pendidikan, sama sekali bukan. Tapi ini soal mengambil alih kendali. Nah, pendekatan barunya itu berdiri di atas 3 pilar ini. Belajar yang penuh kesadaran, penuh makna, dan penuh sukacita. Ini bisa dibilang antitesis dari sistem sekolah yang kaku yang mungkin kita kenal selama ini. Membuka hari dengan inspirasi, menajamkan budi lewat diskusi. Selamat datang di ruang belajar Matahari Pagi. Oke teman-teman, pernah nggak sih kepikiran kalau arti bisa baca tulis zaman sekarang itu udah beda banget sama zaman dulu? Nah, hari ini kita bakal ngebongkar satu gagasan yang kuat banget dari prolog sebuah esai baru. Ini tentang gimana literasi berevolusi, dan ya, sebuah panggilan kesadaran buat kita semua. Dan yang terpenting, apa dampaknya buat masa depan anak-anak kita. Yap, dan kutipan yang barusan kita lihat ini tuh intinya banget, jantung dari semua yang mau kita omongin. Dan ini bukan sekedar teori ya, ini adalah ruh dari sebuah gerakan keren namanya Salam Literasi dari Sukabumi. Gerakan ini sebenarnya udah lahir 8 tahun lalu, dan sekarang semangat akar rumput dari Sukabumi itu lahir kembali, tapi dengan narasi yang jauh lebih tajam, lebih mendesak. Fondasi belajar anak itu bukan sekolah, tapi ekosistem terdekatnya. Jadi, apa sih sebenarnya literasi di zaman modern ini? Coba deh lupain sejenak soal sekedar bisa ngeja atau baca. Yang kita bicarakan sekarang ini adalah semacam seperangkat alat buat bertahan hidup. Alat yang baru dan jauh lebih fundamental di dunia yang makin kompleks ini. Nah, lihat aja perbandingan ini. Dulu, literasi itu ya soal memecahkan kode-kode alfabet, simple. Tapi sekarang, literasi itu soal gimana kita menavigasi, bisa dibilang medan perang informasi, disrupsi teknologi, sampai perpecahan sosial. Literasi hari ini adalah kemampuan kita untuk tetap waras dan relevan. Betul banget. Lihat aja poin-poinnya. Jadi warga digital yang bertanggung jawab, membentengi diri dari hoax, berani membongkar ketidakadilan. Ini semua kan bukan sesuatu yang bisa diajarkan lewat hafalan. Ini butuh dialog dari hati ke hati, sesuatu yang, ya jujur aja, hampir mustahil bisa terjadi di ruang kelas yang padat dan seragam. Dan disinilah letak ironinya. Justru di saat kita paling butuh kemampuan literasi yang canggih kayak tadi, sistem pendidikan formal kita malah kayak lagi terengah-engah, gagal ngejar laju zaman. Ini bukan masalah kecil, ini sebuah krisis. Coba deh, kita berhenti sejenak dan resapi angka ini. 70%. Bayangin, artinya 7 dari 10 anak usia 10 tahun di dunia itu nggak bisa membaca dan memahami cerita yang sederhana. Mereka ini mengalami yang namanya kemiskinan belajar. Ini bukan lagi masalah, ini udah jadi alarm darurat global. Dan jangan salah sangka, ini tuh bukan kejadian acak. Krisis ini adalah gejala dari sistem yang kelelahan, kebijakan yang mungkin keliru, dan sumber daya yang nggak tepat sasaran. Singkatnya, fondasi pendidikan formal yang selama ini kita andalkan ternyata lagi retak. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Kita seolah-olah menitipkan masa depan anak-anak kita pada sistem yang sedang rapuh. Ini bukan lagi sekedar risiko, ini adalah sebuah pertaruhan besar. Pertaruhan yang mungkin nggak bisa kita menangkan. Tapi, oke, di tengah semua krisis ini, ada sebuah solusi yang ditawarkan. Solusi yang kuat dan memberdayakan. Sebuah panggilan yang ngajak kita buat kembali ke fondasi yang paling purba dan paling otentik. Jadi, inilah tesis utamanya. Sebuah seruan agar pendidikan yang dipimpin oleh keluarga bisa jadi respons yang berani terhadap krisis yang lagi terjadi. Ini bukan soal ninggalin pendidikan, sama sekali bukan. Tapi ini soal mengambil alih kendali. Nah, pendekatan barunya itu berdiri di atas 3 pilar ini. Belajar yang penuh kesadaran, penuh makna, dan penuh sukacita. Ini bisa dibilang antitesis dari sistem sekolah yang kaku yang mungkin kita kenal selama ini. Tujuannya apa? Buat mengubah belajar dari yang tadinya kewajiban menjadi sebuah tindakan untuk membebaskan diri. Oke, kita sampai di bagian terakhir, dan ini adalah kesimpulan utamanya. Sebuah panggilan untuk bertindak yang ditujukan langsung buat kita semua, terutama para orang tua. Inilah konsep intinya.
Kedaulatan pendidikan. Sekali lagi, ini bukan soal anti sekolah ya. Ini soal keberanian untuk nggak lagi cuma jadi penonton pasif dalam pendidikan anak kita. Tapi kita jadi arsitek utamanya. Dan inilah pesan penutup langsung dari penulisnya, Aris Munandar. Sebuah ajakan yang lantang dan jelas. Orang tua harus berani mengambil kembali kedaulatan pendidikan bagi anak-anaknya. Biarkan kata-kata itu meresap sejenak. Pada akhirnya, semua ini kembali pada satu pertanyaan yang sangat personal untuk kita renungkan. Di tengah dunia yang penuh gejolak, di saat sistem mungkin nggak bisa lagi sepenuhnya jadi andalan, pertanyaannya bukan lagi untuk mereka, tapi untuk kita. Siapkah kita menjadi jangkar yang begitu dibutuhkan oleh anak-anak kita?